tuntas untuk mengamankan junior saudara. Sidang perkara kematian Rio Ferdinand Anwar, mahasiswa Poltekpel disebut-sebut bakal menjadi persidangan berepisode panjang. Dava Adiwidya Ariski, satu di antara dua terdakwa saat menjalani sidang agenda saksi pada Senin, 29 Mei 2023, di Pengadilan Negeri Surabaya, membuat pengakuan mengejutkan. Dalam rentang waktu setahun terakhir, sudah ada dua mahasiswa tewas di dalam asrama. Kasus pertama menimpa mahasiswa Angkatan 12 bernama Diki. Selang 6 bulan berikutnya, nasib serupa dialami Rio. Sudah terungkap, korban kedua tewas setelah dipukuli terdakwa. Anehnya, penyebab kematian korban pertama hingga saat ini belum mencuat. Ari Mukti, penasihat hukum Dava mengatakan, bahwa kliennya pernah menceritakan tradisi ospek di kampus Poltekpel. Perponcoan mencakup penyiksaan fisik di sana merupakan sesuatu hal yang biasa. Sebelum kliennya terjerat kasus ini, dulu pernah mengalami hal serupa dari para senior. Tadi kan ceritakan 6 bulan yang lalu ada MDK yang meninggal itu ya, bisa ceritakan Mas, kronologinya gimana itu? Bener itu? Bener, tapi saya kurang tahu kronologinya. Di waktu ada kabar meninggal itu langsung ada pengecekan perut biru-biru atau tidaknya itu. Meninggalnya di mana? Meninggalnya di asrama. Di asrama ya? Iya. Itu dipukuli atau gimana itu? Itu saya kurang tahu karena Diperpelonco atau gimana? kurang tahu. Setelah itu makanya diperiksa, anak-anak diperiksa semua menggunakan celana pendek, tidak menggunakan baju. Banyak anak-anak yang cowok itu kabur gara-gara perutnya banyak yang biru. Angkatan 12 ya itu ya? Menyatakan bahwa memang terdakwa belum diberikan kesempatan ya. Tadi dinyatakan bahwa terdakwa ada yang pernah meninggal sebelum kejadian ini ya. Dan tadi juga Pak pengacara bertanya kepada saksi yang tadi itu, kalian tahu nggak sebelumnya ada yang meninggal? Tidak tahu. Sebetulnya seperti apa Pak pengacara? Ya, informasinya. Kalau masalah informasi terkait apakah sebelumnya pernah kejadian seperti ini ada atau tidak, itu bagi kami wajar menanyakan, untuk cross check aja. Tapi kebenaran itu kan nanti dilihat dari pembuktian di persidangan. Nah, kami pun juga tadi berandai-andai aja, apakah benar ada yang meninggal atau enggak, apakah selama ini terjadi penganiayaan, hukuman disiplin yang mengakibatkan mahasiswa itu sampai opnam atau meninggal. Itu kan bukan kita gali. Bukan berarti saya tahu. Ya, bukan berarti kita tahu, makanya kita kan menggali dalam persidangan apakah kegiatan ini masuk dalam kebiasaan yang terjadi di kampus atau tidak. Seperti halnya di kasus STBDN kan. Nah, itu kan kita juga tahu, ini kan lembaga pendidikan bukan lembaga militer, kecuali di TNI atau Polri. Jadi seperti itu. Hanya sebatas itu aja. Jadi bukan berarti kita menuduh atau mengkait-kaitkan hal yang sebelumnya ya, tapi itu yang harus kita ungkap. Apakah ini sudah terjadi, pernah terjadi atau tidak, seperti itu. Tapi klien Bapak sudah pernah cerita nggak soal tradisi di kampus itu seperti apa? Kalau tradisi di kampus ya wajar aja, bahkan klien kami pun juga pernah mengalami hal seperti itu, ya kan, oleh seniornya. Bahkan di kampus-kampus yang lainnya pun kalau kita mengalami ospek, ya kan, atau apa kan wajar. Ya, yang dijadikan acuan itu rekonstruksi atau saksi tadi terkait masalah yang ada di toilet. Makanya kalau ada yang di luar, yang di dalam berapa. Makanya kan rekonstruksi itu kan juga berpengaruh dalam berkas perkara atau sama pemeriksaan pembuktian di persidangan. Kan seperti yang itu. dibikin acuan? Ya sama aja, makanya bisa adanya berkas perkara itu kan dari hasil. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.